Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh, SPD MPD, dan Bapak Asri Ismail, SPD MPD, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk menyampaikan tugas diskusi kami. Terima kasih juga kepada Bapak dosen yang telah membimbing dan mengajar kami dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penulisan dan Pengembangan Paragraf. Sebelum kita memulainya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu, yaitu 1. Saya Nadifa Ada Salsabila selaku moderator. Yang kedua, Saudari Haryani sebagai pemapar pertama. Yang ketiga, Saudari Nurjaina sebagai pemapar kedua. Yang keempat, Saudari Sardila Saharuddin sebagai pemapar ketiga. Adapun susunan acara diskusi kali ini yaitu 1. Pembukaan yang sedang berlangsung oleh moderator atau saya sendiri. Yang kedua, pembacaan materi oleh ketiga pemapar di atas atau ketiga rekan saya. Yang ketiga, penutupan sekaligus kesimpulan atas diskusi kali ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai diskusinya. Untuk Saudari Haryani sebagai pemapar pertama, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan hasil makalah kelompok kami. A. Pengertian paragraf. Paragraf disebut juga alinea. Kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris paragraf. Kata Inggris paragraf terbentuk dari kata Yunani para berarti sebelum dan graphein menulis atau menggores, sedangkan kata linea dari bahasa Belanda dengan ejaan yang sama. Alinea berarti mulai dari baris baru. Abjad Sakri 1992. Paragraf atau alinea terdapat berpisah-pisah seperti sekarang, tetapi di samping menjadi satu. Menurut Lamuddin Finoza, paragraf adalah satu bentuk bahasa yang biasanya merupakan gabungan beberapa kalimat, sedangkan dalam bagian paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan yang mana cara penulisannya harus dimulai dari baris baru. Ciri kalimat utama dalam sebuah paragraf mengandung permasalahan yang berpotensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri, mempunyai arti yang jelas tanpa harus dihubungi dengan kalimat lain, dapat dibentuk tanpa sambungan dan frase transisi. Ciri kalimat penjelas dalam sebuah paragraf yaitu merupakan kalimat yang tidak terdapat berdiri sendiri, arti kalimat baru dapat dipahami ketika hubungan dengan kalimat lain, memerlukan bantuan yang merupakan kata sambung dan frase kalimat penjelasan berupa rincian, contoh, dan data tambahan yang mengandung kalimat topik. B. Fungsi paragraf. 1. Mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam kerangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. 2. Menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf yang berarti pikiran. Pemudahan perorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satu satuan unit pikiran yang lebih kecil. Memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih atas pemaparan dari Saudara Haryani. Kemudian untuk
pemapar kedua, saya persilahkan kepada Saudari Nurjainah untuk memaparkan hasil diskusi kelompok 5. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ialah beberapa unsur pembangun paragraf, sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf terdiri dari: yang pertama, kata penghubung antar alinea atau paragraf; yang kedua, kalimat topik; yang ketiga, kalimat pengembang; dan yang keempat, kalimat penegas. Bagian D, jenis-jenis paragraf. Yang pertama, berdasarkan letak kalimat utamanya, seperti paragraf dedukatif, paragraf indukatif, paragraf dedukatif indukatif, dan paragraf deskripsi atau naratif. Yang kedua, berdasarkan letak dan karangan, seperti paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup. Dan bagian yang ketiga, berdasarkan tujuannya, seperti paragraf naratif, paragraf deskriptif, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuatif. Bagian E, syarat-syarat atau kriteria kualitas paragraf. Yang pertama, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf adalah adanya kemampuan untuk merangkai kalimat sehingga berkaitan satu sama lain, sehingga logis dan serasi. Yang kedua, kesatuan paragraf. Yang dimaksud kesatuan paragraf ialah tiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Yang ketiga, kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Nurjainah. Baiklah, kita beralih ke pemapar ketiga yang akan dipaparkan oleh Saudari Sardila Saharudin. Kepada Saudari, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi berikutnya. Bagian F, teknik pengembangan paragraf. 1. Generalisasi. Generalisasi adalah pengembangan paragraf dengan mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Jumlah data atau peristiwa yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili pengembangan paragraf tersebut. 2. Analog. Analog adalah pengembangan paragraf dengan memperbandingkan dua hal yang banyak persamaannya, sehingga dapat menarik kesimpulan dari beberapa persamaan tersebut, dengan tujuan untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal pada perbandingan tersebut. 3. Klasifikasi. Klasifikasi adalah pengembangan dengan cara mengelompokkan benda-benda yang memiliki persamaan ciri, sifat, bentuk, dan ukuran agar terperinci dalam pengelompokan. Perbandingan. Perbandingan adalah memperjelas gagasan utama dengan memperbandingkan hal-hal yang dibicarakan. Dalam hal ini, penulis menunjukkan persamaan dan perbedaan antar dua hal dengan memakai konjungsi tetapi melainkan dan apalagi. 5. Sebab akibat. Sebab akibat adalah pengembangan yang dimulai dengan mengemukakan fakta khusus yang menjadi sebab dan sampai pada simpulan yang menjadi akibat. Penalaran ini digunakan untuk menerangkan suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkan atau sebaliknya. Artinya, hubungan kejadian dan penyebabnya harus terungkap dengan jelas dan informasinya sesuai dengan jalan pikiran manusia.
6. Akibat sebab. Akibat sebab adalah pengembangan yang dimulai dengan fakta khusus yang menjadi akibat. Kemudian fakta itu dianalisis untuk diambil kesimpulan. 7. Metode definisi. Metode definisi luas adalah usaha untuk menerapkan dan menerangkan konsep istilah tertentu sehingga memerlukan uraian yang panjang. Untuk itu, perlu memperhatikan klasifikasi konsep dan tidak boleh mengulang kata atau istilah yang didefinisikan di dalam teks definisi itu sendiri. 8. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah jika isi penguraiannya berupa suatu proses, tindakan, atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Misalnya, proses kerja suatu mesin tentu sangat berbeda dengan proses peristiwa sejarah. 9. Metode gambar. Metode gambar adalah dimaksudkan untuk menambah dan memperjelas pernyataan tertulis. Gambar dicantumkan supaya pembaca mengetahui gambar yang harus dilihatnya. Pengertian gambar di sini meliputi tabel, grafik, diagram, model peta, gambar tangan, gambar teknik, dan fotografi. Gaya penulisan paragraf. Setiap jenis paragraf tidak terlepas dari tautannya dalam sebuah karangan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem paragraf yaitu 1. Hendaknya menentukan terlebih dahulu ide pokok sebelum menulis paragraf. Apabila tidak membuat rencana terlebih dahulu, maka paragraf tidak sempurna. 2. Menguraikan ide pokok dengan kalimat penjelas yang akan dikembangkan dalam penulisan paragraf. 3. Mengembangkan paragraf dengan menggunakan teknik pengembangan paragraf sehingga tercipta sebuah paragraf yang baik. 4. Memilih kata atau penyeleksian kata yang akan dibuat dalam bentuk penulisan paragraf dalam karya ilmiah. Kemudian bagian H, hubungan antar paragraf. Paragraf mengemukakan satu penggalan pokok pikiran yang bulat, yang memiliki kesetalian dan mengikat pernyataan, sehingga terjadi satu kesetalian antar makna yang diungkapkan oleh paragraf yang satu dengan yang lainnya. Sebagai penggalan pokok pikiran, paragraf juga merupakan mata rantai dalam menyajikan gagasan yang telah dibangun. Bentuk dasarnya akan terlihat adanya kesinambungan antar pokok pikiran yang dibentuk oleh unsur perangkai antar paragraf yang satu dengan yang lainnya. Kesetalian tidak selalu terdiri atas kalimat yang lengkap, baik yang diucapkan ataupun yang ditulis. Misalnya, jika kita melihat tulisan dijual telepon sekian-sekian pada papan yang tertulis di halaman sebuah rumah, memiliki maksud rumah itu akan dijual dan peminat diminta agar menghubungi pemilik rumah dengan nomor telepon sekian-sekian. Seandainya jika kalimat tersebut tertulis di atas meja, maka kita tidak akan mengartikannya seperti di atas. Sekian dari apa yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu dia hasil pemaparan diskusi kelompok kami yang dipaparkan oleh ketiga rekan saya, yaitu Saudara Hairiani, Saudara Nurjainah, dan Saudari Sardila Saharuddin. Alhamdulillah, diskusi kali ini telah selesai dan berjalan dengan baik tanpa hambatan. Untuk itu, kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi ini adalah paragraf adalah suatu bagian daripada bab, sebuah karangan atau karya ilmiah yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Syarat penulisan paragraf karya ilmiah adalah memiliki kesatuan,
kepaduan, dan kelengkapan. Teknik pengembangan paragraf meliputi generalisasi, analogi, klasifikasi, perbandingan, sebab akibat sebab, metode definisi luas, metode alamiah, dan metode bergambar. Teknik penulisan paragraf meliputi menentukan ide pokok, menguraikan ide pokok dengan kalimat penjelas, mengembangkan paragraf dengan menggunakan teknik pengembangan paragraf, dan memilih kata atau penyeleksian kata yang tepat dalam penulisan paragraf. Hubungan antar paragraf memiliki kesetalian dalam mengikat pernyataan, sehingga terjadi satu kesetalian antara paragraf satu dengan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang menyakiti hati para penonton sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.